Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Indonesia, selamat malam. Apa kabar Smart Listeners di manapun Anda berada? Nggak terasa kita sudah sampai di hari Senin lagi ya. Saatnya kita beradaptasi dengan minggu ini. Mudah-mudahan selama 1 minggu ini bisa dilalui dengan kebaikan, keberkahan, kesuksesan. Apalagi bagi Anda yang harus follow up klien, tiba-tiba bingung deal atau enggak nih ya. Nah, mudah-mudahan sih deal ya. Semua hal yang berhubungan dengan perjanjian Anda, perpanjangan kerja misalnya, atau ketemu dengan klien, semuanya dilancarkan. Amin, mudah-mudahan. Nah, tapi malam hari ini nggak ada salahnya juga. Kalau secara umum, kita akan bahas tentang bagaimanakah tips presentasi penjualan untuk mencapai lebih banyak deal. Wah, berarti kan lebih banyak cuan juga yang dihasilkan kalau deal Anda semakin banyak. Yuk kita bahas di program Smart Motivation bersama dengan founder and master teacher of TML, Sales Warrior Trainer, Leadership Coach, and Organizational Culture Consultant, serta penulis buku ada Pak Eloy Zaluku. Selamat malam Pak Eloy. Selamat malam Mas Daryl dan semangat pagi. Gimana, sehat Pak Eloy malam hari ini? Alhamdulillah sehat dan siap menginspirasi seluruh Indonesia. Ini kenapa harus di pinggiran garasi begini Pak Eloy? Ya, karena kita harus memberikan sesuatu yang berbeda agar deal semakin banyak. Itu dia. Di awal tadi saya bilang bahwa ternyata kalau banyak deal, banyak kejualan, ini kan setidaknya kan dealnya juga lebih gampang dan juga lebih banyak tercapai. Tapi boleh nggak Pak Eloy? Ini biar nggak terkesan hanya cari cuan terus. Intisari dari tema bahasan kita ini apa sih Pak Eloy? Kan ini masih hubungan dengan chapter Sales Warrior Series ya. Powerful Sales Technique sudah masuk ke chapter yang ke-12. Silakan Pak Eloy. Thank you Mas Daryl, semua listeners dan Sales Warrior di seluruh Indonesia. Kita sudah memasuki bulan Mei dan tentu saja bagi semua orang sales dan sales leader terus berpikir bagaimana cara untuk kita bisa bukan hanya mencapai target penjualan, tetapi melampaui target penjualan kita. Yeah. Dan itulah yang sedang kita lakukan selama beberapa pekan, membahas mengenai Sales Warrior Series dari buku Sales Warrior, khususnya di ulang tahun yang ke-10. Dan pekan yang lalu, Mas Daryl, kita sudah bahas mengenai The Art of Identifying Customer Needs and Hopes. Yeah. Bagaimana sih kita bisa memahami kebutuhan tapi sekaligus harapan dari konsumen atau nasabah kita? Pekan sebelumnya lagi kita sudah bicara mengenai raport dulu, closing kemudian. Nah, malam ini kita lanjutkan dengan membahas, kalau kita sudah raport dulu supaya bisa closing, kita sudah tahu apa yang diinginkan dan diharapkan oleh calon konsumen atau calon nasabah, maka kemudian kita masuk di dalam namanya presentasi. Namun sebelum kita masuk lebih jauh, Mas Daryl, izin saya mau mengutip, ada satu kutipan bagus dari John Berkhoff. Beliau adalah seorang sales guru terkenal di dunia. Dia mengatakan begini, konsumen atau nasabah tidak membeli dari Anda karena mereka memahami apa yang Anda jual. Melainkan mereka membeli karena mereka merasa dipahami, dimengerti oleh Anda sebagai sales warrior. So customers don't buy from you because they understand what you are selling. They buy because they feel understood by you as a sales warrior. Dan bahkan Mas Daryl, saya juga punya kutipan yang di beberapa training terakhir saya sampaikan, termasuk pada tanggal 1 Mei yang lalu. Itu tanggal merah memang, dan saya mengucapkan selamat memperingati Hari Buruh waktu itu, tetapi saya justru bersama dengan tim mendapatkan training 1 hari penuh di CSI, sebuah perusahaan yang mendistribusikan elektronik di seluruh Jabodetabek dan Jawa Barat, dan saya mengutip satu kalimat atau kutipan ini. Saya mengatakan profit adalah tanda kesehatan sebuah bisnis. Kan pasti begitu. Maka dari itu tetapkan target sales
Anda sejelas-jelasnya. Tetapi kemudian saya mengatakan, namun fokus utama Anda dan saya harus pada perilaku atau kebiasaan. Harus pada budaya tim sales perusahaan. Dan malam ini kita juga masih menyambungkan pada perilaku dan kebiasaan itu, khususnya nanti kita akan lihat bagaimana cara kerja otak di dalam kita membangun perilaku dan kebiasaan, dan khususnya bagaimana kita hack pikiran, perasaan, emosi dari calon konsumen dan calon nasabah, supaya ketika kita presentasi, mereka kemudian menjadi tertarik dan cuan deal. Demikian Mas Oke, Dari. baik. Sebentar, saya mau klarifikasi sedikit. Ini bicara masalah presentasi kan ada kemampuan yang harus dipahami dan juga dimengerti ya Pak Eloy ya. Ya. Di antaranya seperti public speaking dan hal-hal yang lainnya. Nah, sorry, ini pertanyaan awam nih. Saya selaku orang yang belum mengerti tentang sales. Sama nggak sebetulnya mempersiapkan sales script dengan sales presentation ini Pak Eloy? Sama Mas Daril, dan betul. Yang menjadi tugas kita adalah memenangkan hati dan pikiran dari konsumen. Bahkan Mas Daril, kita tahu bahwa ini sebetulnya pemahaman sudah lama sekali disebut dengan AIDA, tetapi saya suka dengan istilah ini dan saya masih sering mengingat ketika saya memberikan presentasi atau sekedar berbicara antara 1, 2, 3, 10 orang. AIDA itu adalah singkatan dari attention. Attention itu berarti apa? Kita perlu menampilkan sesuatu yang menarik perhatian calon konsumen. Entah itu cara berpakaian, intonasi, gerakan tubuh, desain presentasi dan isinya tentu saja. Dan kalau saya memberikan presentasi, apalagi kalau training begitu ya, kan tadi Mas Daril menyinggung mengenai public speaking. Betul. Saya selalu menggunakan istilah 3F. F yang pertama adalah fun, S yang kedua adalah fear atau challenge atau tantangan, dan F yang ketiga disebut dengan focus. Nah, ternyata menarik sekali, manusia itu ketika sejak awal kita berbicara atau kita memberikan presentasi, dan kita sudah memberikan ruang atau membuat mereka mengerti bahwa selama 1 jam ke depan atau 30 menit ke depan, apalagi kalau training sampai 1 hari, cara kita menjalaninya adalah dengan F yang pertama, fun. Nah, itu orang tuh sudah diajak, sudah di-invite, sudah diundang untuk fun. Dan itu membantu kita sendiri sebagai seorang presenter, sebagai seorang trainer, atau sebagai sales warrior yang sedang memberikan presentasi untuk jadi ikut fun. Karena fokus, where focus goes, energy flows. Karena fokus di awal kita sudah mengatakan kita akan fun bersama, itu mengepus diri kita untuk memulainya dengan fun. So, itu adalah attention. Yang kedua adalah interest. Setelah mampu merebut perhatian calon konsumen, kita sebagai sales warrior ya mesti berusaha untuk segera meningkatkan perhatian prospek menjadi minat untuk mengetahui lebih jauh. Dan kemudian desire atau keinginan, setelah 2 tahap yang pertama tadi yaitu attention dan interest atau perhatian dan minat, kita membangun keinginannya untuk mencoba ya, entah itu produk atau jasa yang kita tawarkan. Dan yang terakhir adalah action. Nah, ini yang ditunggu-tunggu oleh semua orang sales tentu saja, di mana pada akhirnya mereka mau membeli dan deal dengan kita. So, itu Mas Daril yang menjadi pokok bahasan kita malam ini. Oke, baik. Jadi dari mulai attention, interest, desire sampai dengan action, itu merupakan tahapan-tahapan yang perlu dipahami ya ketika mungkin smart business yang memang bergerak di bidang sales ini ingin menguasai bagaimanakah teknik presentasi penjualan untuk mencapai lebih banyak deal lagi. Tapi itu baru segelintir Pak Eloy ya, belum hal yang penuh kita bahas malam hari ini. Dan kita break sebentar, kembali kami ingatkan untuk Anda, jangan lupa Anda bisa berinteraksi seperti biasa di WhatsApp kami 0812 11 12 959, dan kami juga live audio visual di kanal YouTube Smart FM. Jadi buat Anda yang mau tanya langsung, karena ketemu Pak Eloy ini kan susah, nah mumpung hadir live malam hari ini, Anda bisa bertanya juga di kanal YouTube Smart FM. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Pokoknya apa sih tips-tips yang perlu Anda lakukan dari penyampaian Pak Eloy dan bisa Anda realisasikan selaku seorang sales agar presentasi Anda itu bisa dikatakan memukau, otomatis mendapatkan atensi dari calon customer Anda, dan dealnya pun jadi lebih banyak.
Kita break sebentar Pak Eloy dan juga Sobat Listeners. Kembali saya Hatu ini, tetap bersama kami. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. The spirit of sales warrior, customer-centric selling and powerful closing technique sangat menentukan kesuksesan penjualan di tengah era disrupsi dan persaingan yang semakin menggila. Saatnya Anda dan tim penjualan dilatih menjadi sales warrior selama 55 jam non-stop untuk mencapai hasil 10 kali lebih banyak. Segera daftarkan diri Anda dan tim penjualan Anda dalam pelatihan khusus Sales Warrior Military Camp batch ke-19 bersama Eloy Zaluhu dan tim. Kamis sampai dengan Sabtu, 8 hingga 10 Mei 2025, 55 jam non-stop di Jakarta dan Hutan, Jawa Barat. Informasi dan pendaftaran hubungi Capstan Asia Servitama di 0813 857 857 04. Sales Warrior, lampaui batasmu, beri solusimu, raih targetmu. Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Oke, baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluku. Kita bicara tentang sales presentation tips to close more deals atau tip presentasi penjualan untuk mencapai lebih banyak deal, dan hari ini disampaikan di chapter yang ke-12 oleh Pak Eloy Zaluku. Kita juga pengen tahu nih apa sih tips-tipsnya, karena banyak para sales yang udah ngejual itu mostly mereka tuh menggunakan logika ya Pak Eloy ya. Ini setahu saya ya. Mereka tuh berusaha semaksimal mungkin bekalin dirinya pakai alat, mungkin daftar pertanyaan untuk tahu gitu loh, daftar-daftar kebutuhan apa sajakah yang bisa diprospek. Seperti mungkin ini kayaknya pernah dibahas pada Bapak sebelumnya Pak Eloy ya. Tapi sesungguhnya kegiatan ngejual dengan ngandelin logika itu kayaknya nggak semata umumnya berhasil Pak Eloy. Bisa nggak minta klarifikasi tentang hal ini? Yes, benar sekali kesimpulan itu Mas Daryl. Dan pada bab 12 ini saya memang menulis tentang cara kerja otak manusia. Oke. Pengetahuan ini jelas bisa membuat seorang sales warrior, bahkan siapapun ya toh, untuk bisa kemudian bisa memberikan presentasi dan bisa mendapatkan hasil dalam komunikasi dengan banyak orang. Jadi intinya begini, smart listeners. Kita seringkali menggunakan logika ketika kita berbicara dengan customer atau dengan rekan kerja, tetapi nyatanya manusia itu membuat keputusan termasuk di dalam membeli sesuatu lebih banyak berdasarkan emosi daripada logika. Betul. Itu dipahami dulu ya, itu kita pegang dulu tuh, bahwa manusia membuat keputusan untuk membeli atau tidak membeli, deal or not deal, itu lebih banyak didasarkan pada emosi dan bukan pada logika. Walaupun tadi yang dikatakan Mas Daryl, banyak orang sales justru berlatih lebih banyak dari sisi logikanya. Maka hal pertama, smart listeners dan sales warrior yang perlu kita ketahui adalah pentingnya membangun relasi dengan memanfaatkan wilayah emosi dari calon konsumen atau nasabah kita. Okay. Maksudnya apa? Well, menjual tidak lagi sekedar memberikan solusi untuk mengatasi masalah atau pain yang sedang dialami oleh konsumen. Menjual adalah tentang memengaruhi dia untuk berubah. Nah ini nih, berubah. Termasuk berubah menggunakan produk tertentu dengan merek tertentu misalnya, berpindah pada produk Anda, merek Anda. Nah ini erat hubungannya dengan cara kerja otak Mas Daryl, yaitu bagaimana pikiran manusia bekerja termasuk dalam mengambil tindakan penjualan. Sebagaimana, saya ingat ada seorang filsuf terkenal bernama Aristotle mengatakan emosi memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan logika. Maka dalam penjualan kita harus berlatih untuk menggunakan emosi tersebut. Demikian Mas Daryl. Betul. Ini sama kayak orang main lagi jatuh cinta ya. Logikanya tuh nggak bermain. Benar. Makanya emosi gitu loh. Tapi seberapa pengaruhnya kira-kira Pak Eloy? Kan tadi disimpulkan bahwa emosi memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan logika.
Nah, intinya kita harus bisa menyeimbangkankah atau harus mengedepankan satu di antaranya, Pak Eloy? Nah, saya perlu mengutip hasil research dari dua orang ternama, Mas Daryl. Dan saya mempelajari ini dari buku mereka yang sangat terkenal, berjudul What Great Salespeople Do, karya Michael Bosworth dan Ben Zoldan. Dan buku yang kedua adalah berjudul Conversations That Win the Complex Sale, karya Eric Peterson dan Tim Risterer. Ini bagus sekali, dan keduanya beranjak dari dua titik yang berbeda. Tetapi nanti kita lihat ya, mereka tuh ternyata saling menguatkan dan saling mendukung. Maka sales warrior yang mereka sampaikan, prospek tidak bangun di pagi hari dengan berkata, well, saya harap hari ini ada tenaga penjual yang menelpon saya atau datang ke kantor saya atau mengirimkan saya penawaran atau menghentikan saya dari pekerjaan dan membuat saya melakukan hal yang berbeda. Nggak ada. Bukan itu yang terjadi. Prospek atau calon konsumen atau calon nasabah mempunyai banyak kesibukan kan, Mas Daryl, di hari itu. Ya, pikiran mereka direpotkan, disibukkan oleh banyak hal, bukan oleh pesan yang disampaikan atau dikirimkan oleh sales warrior. Maka ketika sales warrior merasa mendapatkan perhatian dari calon konsumen atau nasabah, itu bisa saja si nasabah itu berpura-pura baik. Maka mendapatkan perhatian prospek adalah tantangan besar bagi setiap tenaga penjual kan, Mas Daryl. Banyak informasi yang masuk ke dalam pikiran prospek dan mempunyai sistem pertahanan yang membantu mereka menyeleksi mana yang penting dan mana yang tidak penting. Dalam dunia di mana begitu banyak informasi dan kompetisi yang menarik perhatian prospek, well, bagaimana Anda dan saya sebagai sales warrior bisa menonjol? Bagaimana Anda dan saya sebagai sales warrior bisa mendapatkan perhatian prospek? Maka hanya karena prospek setuju untuk bercakap-cakap dengan kita, menerima telepon kita pun, atau bahkan sepakat ketemu nih, bukan berarti Anda dan saya sebagai sales warrior pasti berhasil mendapatkan perhatiannya. Faktanya, ada penelitian nih Mas Daryl. Penelitiannya adalah, bahkan ketika kita bertatap muka dengan seseorang, belum tentu loh kita mendapatkan perhatian mereka. Mengapa ini terjadi? Karena teman bicara Anda, teman bicara saya, smart listeners dan sales warrior, sedang kondisi hemok. Apa itu hemok? Keadaan di mana otak mereka tertidur. Hemok itu kan ada alat tuh untuk tidur-tiduran di pinggir pantai. Nah, terakhir mengenai hal ini, saya membaca hasil penelitian dari John Medina, dan beliau menuliskan buku yang sangat terkenal, Brain Rules. Beliau direktur dari Brain Center for Applied Learning Research, melakukan studi dan menemukan bahwa secara alami manusia mendapatkan perhatian dari lawan bicara selama 10 menit. Itu maksimal. By the way, penemuan ini adalah sebelum smartphone dan sebelum media sosial seperti hari ini kita punya. Ya, maka setelah 10 menit orang-orang tersebut akan kehilangan fokus pada pesan berikut yang disampaikan. Jadi ini tips untuk para trainer di luar sana. Mas Daryl, kalau saya memberikan training, di awal saya selalu mengatakan kepada para peserta, maksimal setiap 10 menit saya akan break stage. Saya akan berhenti sebentar dan mengajak audiens untuk berinteraksi. Kalau di Radio Smart FM memang sudah begitu, setiap 10 menit kita ada commercial break. Dan itu datangnya dari John Medina yang menemukan maksimal 10 menit. Para peserta maksimal 10 menit. Kalau kita presentasi haruslah mengajak partisipasi dari para peserta atau calon konsumen. Demikian, Mas Ferry. Oke, ini saya sedikit mengutip statementnya Pak Eloy tadi, menarik ya. Apa istilahnya hemok ya? Kayaknya hemok juga jadi PR yang harus dihancurkan ya. Karena kalau terlalu banyak hemok dan juga sering terjadi, kan susah juga kita para sales people untuk melakukan penjualan, bahkan deal aja itu susah. Ada nggak hal yang perlu dipertimbangkan Pak Eloy untuk mengatasi hemok ini? Banget. Salah satunya aja, kan kita berkomunikasi dengan calon konsumen. Katakanlah lewat telepon gitu ya. Studi yang dilakukan oleh AT&T menunjukkan bahwa ketika melakukan cold calling, menelpon kepada orang yang baru pertama kita prospekin, kita harus punya waktu sekitar 10 detik untuk meraih perhatian prospek sejak kita berkata halo.
Kenapa? Karena research yang membuktikan setelah 10 detik otak prospek akan membuat keputusan untuk apa? Antara dua saja, menutup telepon itu atau meneruskan pembicaraan dengan Anda. Saya tuh kadang-kadang berpikir, seandainya ada orang yang menawarkan produk dari bank tertentu, dan instead of mengatakan, hey, saya adalah Rita dari bank XYZ, kalau dia bisa mengatakan, saya Rita dan saya punya sebuah jokes untuk Anda pagi ini. Saya Budi dari XYZ dan saya punya cerita inspirasi hanya waktu 2 menit untuk Anda hari ini. Itu pasti akan berbeda sekali dibandingkan dengan orang-orang sales lainnya yang menawarkan produk yang sama. Atau misalnya menggunakan email, maka perlu untuk kita menghack si otak yang sedang tertidur tadi dengan kata-kata pada kalimat pertama harus memikat, ya, termasuk judulnya, sehingga prospek mau membaca terusannya. Kita juga harus mempertimbangkan ukuran hurufnya. Jika dibaca di smartphone misalnya, karena kan sekarang banyak orang membuka email dari handphone, itu harus memperhatikan ukuran font yang digunakan berapa. Karena itu menentukan apakah kita berhasil menarik perhatian otak atau justru pikiran otak seseorang masuk ke hemok dan tidur. Demikian Mas Daryl. Oke, ini satu pertanyaan yang masuk sudah ada. Sebenarnya tadi ada Pak Frans. Mana Pak Frans? Oh ya, ini dia. Malam Pak Eloy, saya mau menanyakan apakah memang tips yang Pak Eloy berikan ini juga berlaku untuk para sales kendaraan ketika lagi ada pameran di ajang pameran yang letaknya di pusat perbelanjaan atau mall? Very good, very good. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu belajar dari seorang neuroscientist namanya Paul MacLean. Oke. Dan saya yakin apa yang dia jelaskan itu sangat relevan untuk orang sales manapun, khususnya pertanyaan yang masuk barusan, menjual mobil di tempat perbelanjaan. Jadi begini, Paul MacLean itu menemukan otak itu ada 3 bagian. Yang pertama reptilian brain atau survival brain. Yang kedua adalah disebut dengan limbic brain atau emotional brain. Dan yang ketiga adalah neocortex brain atau the thinking brain. Sangat terkenal yang dikenal dengan the triune brain theory. Triune brain theory. Beliau di Yale Medical School, jadi kita perlu dengarkan. Ini yang dia sampaikan, Mas Daryl. Reptilian brain adalah bagian otak yang paling primitif, yang mengatur fungsi dasar untuk bertahan hidup, seperti pernafasan dan aliran darah, serta perilaku naluriah yang terkait dengan agresi, dominasi, dan keputusan dalam merespon keadaan bahaya dengan melawan atau lari. Terkenal banget nih istilah 3F, fight, atau flight, atau freeze, lari, atau ngelawan, atau membeku di tempat. Bingung dia mesti ngapain. Itu hasil pekerjaan dari reptilian brain. Tuhan menciptakan manusia, ada bagian otak tersebut. Ini bahkan dikatakan sebagai otak yang paling tua. Tetapi kemudian nanti di dalam presentasi kita perlu memahami ada yang disebut dengan limbic brain atau emotional brain tadi. Ini bagian utama otak yang memotivasi kita atau calon konsumen untuk bertindak dan memberi kita kemampuan untuk belajar, mengingat, beradaptasi, dan berubah. Limbic brain dipercaya bertanggung jawab terhadap motivasi dan emosi. Ini nanti yang penting ketika menjual, entah itu menjual mobil, atau menjual jasa di tempat perbelanjaan, atau lewat online. Ini perlu diperhatikan. Dan tadi mengenai neocortex atau thinking brain, ini adalah tentang membentuk lapisan luar dan memberikan kemampuan berpikir, berbahasa, merencanakan, mempersepsi, menggabungkan informasi, dan mengembangkan ide. Yang sering kali teman-teman sales banyak menyentuhnya dari the thinking brain ini. Ketika mereka menceritakan mengenai fitur-fitur, ya kan? Sementara nanti kita akan lihat bagaimana hal ini kemudian bisa membantu kita di dalam melakukan penjualan. Demikian Mas Daryl. Baik, kita break sebentar ya. Nanti kita sambung di sesi berikutnya. Tetap bersama kami.
Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Apakah menjadi trainer, motivator, coach, dan konsultan merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan saat ini? Eloy Zaluku, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih menjadi Certified Theocentric Motivator Batch 7 tahun 2025. Jadilah Theocentric Motivator and Sales Warrior Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi neuroscience dan strategi penjualan yang tepat. Dilaksanakan Jumat dan Sabtu 19 sampai 20 September dan 26 sampai 27 September 2025. Dapatkan potongan hingga 50% dari investasi normal. Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 98127. Kesempatan terbatas. Be the next certified Theocentric Motivator. Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Oke, baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluku. Kita akan coba lanjutkan pertanyaan yang tadi sempat tertunda ya. Karena biar gimana pun juga memahami tentang anatomi dasar tubuh kita sendiri adalah penting. Seperti yang disampaikan Pak Eloy tadi, kan otak itu terbagi menjadi 3 bagian. Dari yang pertama tadi sempat disampaikan adalah otak yang jadul banget atau otak reptilian, survival brain, ada limbic atau emotional brain, dan neocortex atau thinking brain. Nah, nanti kita bahas ya tentang hal itu. Pak Eloy, saya izin ke pertanyaan dulu ya, yang ada di kanal YouTube ya. Silakan. Ini sudah ada Pak Rudi Irwansyah. Wah, di Medan hadir. Selling is about giving and serving. Selling is not only about closing process. Winning your customer heart to long relationship and value for engagement selling. Salam sales warrior. Oke. Komentar Pak Eloy silakan. Bang Rudi, luar biasa. Ini pendengar setia kita sebagai seorang Certified Theocentric Motivator dan juga Sales Warrior Trainer di Kota Medan. Dan terima kasih. Yes, beliau baru saja merangkum salah satu presuposisi atau keyakinan dasar dari Sales Warrior. Terima kasih, Pak Rudi. Pak Rudi, terima kasih. Oke, kita balik lagi ke pembahasan chapter 12 ini, Pak Eloy. Tadi kan Pak Eloy tadi sempat katakan bahwa seperti yang disampaikan oleh Michael Bosworth dan juga Ben Zoldan ya, bahwa tim pembahasannya itu lebih fokus pada sisi otak reptil. Yaitu bagian otak yang memutuskan ini sebenarnya mau ngelawan, bertahan, atau pergi, atau gimana pun lah. Bagaimana penjelasan spesifik kalau hal ini dihubungkan dengan tema kita, Pak Eloy? Very good. Ya, karena tadi kan di awal saya sudah janjikan kepada penanya mengenai jualan mobil di tempat perbelanjaan bagaimana. Lalu saya mengutip tadi dari Paul McLean. Lalu kemudian saya mau mengutip yang berikutnya dari Michael Bosworth dan Ben Zoldan yang barusan Mas Daryl juga sebutkan, yang mana berbicara mengenai otak kiri dan otak kanan. Otak kiri berfungsi untuk hal-hal yang berhubungan dengan analisa dan logika. Sementara otak kanan itu lebih kreatif dari aspek emosionalnya. Jadi saya kemudian menyimpulkan bahwa ini intinya adalah apa yang terjadi, seperti tadi Michael Bosworth dan Ben Zoldan itu mengatakan bahwa otak reptil itu berfungsi sebagai penyaring. Semua pengambilan keputusan harus terlebih dahulu melewati bagian otak si reptil ini. Nah, tadi ya, otak reptil adalah bagian otak yang memutuskan apakah melawan atau lari tatkala menghadapi bahaya. Bayangkan kita lagi pameran di pusat perbelanjaan. Lalu ada ya visitor, orang-orang yang datang, lalu kita mendekati. Ketika kita mendekati, maka otak reptil orang itu langsung aktif. Otak reptil itu apa? Dia mau lari, menghindar, atau dia akan terbuka untuk mendengarkan tentang mobil yang sedang Anda tawarkan. Tetapi minimal kita tahu dulu otak reptilnya sedang aktif. Maka mengingat kemampuan supernya,
si otak reptil ini jauh lebih hebat dari komputer yang berproses tercanggih di masa sekarang, maka neokorteks yang seharusnya berfungsi sebagai penyaring dalam semua pengambilan keputusan ternyata bukan itu yang terjadi. Maka Mas Daryl, Erik Peterson dan tim researcher yang saya sebutkan di awal menjelaskan dengan mengajak pendengar dan pembaca buku-bukunya untuk membayangkan keadaan 1000 atau 2000 tahun yang lalu ketika nenek moyang kita keluar dari gua untuk mencari makanan atau air. Di tengah perjalanan mereka semua bertemu dengan binatang buas lah ya. Pertanyaannya, apa yang nenek moyang kita lakukan waktu itu? Apakah mereka lalu berpikir, wah menarik sekali, ini ada singa, saya tidak menyangka bertemu dengan singa hari ini. Saya tidak pernah sedekat ini dengan seekor singa. Kalau dia berpikir begitu, maka yang terjadi kan neokorteksnya, the thinking brain-nya yang sedang aktif. Dan kalau itu yang terjadi, ya nenek moyang kita sudah punah dan kita tidak sedang berada di sini karena sudah nggak ada lagi. Justru yang terjadi adalah nenek moyang kita menggunakan si reptil tadi. Mereka mengambil dan itu yang kemudian dijelaskan oleh dua ahli tadi. Di dalam kita berjualan, mari justru kita fokus gitu, pada otak reptil tadi. Karena otak reptil ya tadi Mas Daryl dikatakan berperan sebagai filter. Oke. Itu nggak sempat terjadi sebuah interaksi, nggak sempat deal, apalagi closing ya Pak Elo ya? Ya, karena dia udah merasakan itu sebagai sebuah ancaman. Ya. Makanya teman kita yang tadi baru bertanya, ketika Anda presentasi, ya toh, dan mendekati seorang calon konsumen di tempat berbelanjaan, otak reptil mereka minimal ingat dulu bahwa seakan berkata, bagaimana saya harus bereaksi pada orang yang mendatangi saya ini? Apakah informasi ini bermanfaat untuk saya? Jika tidak berfaedah atau presentasi Anda membingungkan otak reptil si prospek, ya paling mudah mereka lakukan adalah ya mereka menghindar atau menolak penawaran Anda. Tetapi, nah ini, jika otak reptil yang mendominasi pembuatan keputusan, maka otak ini pula yang menyebabkan kondisi hemok. Dan itu yang kita perlu untuk bahas lebih jauh pada malam hari ini nanti. Bagaimana nih supaya kita bisa memenangkan si otak si reptil ini, Mas Daryl. Oke. Saya balik lagi ke statement awal Pak Elo. Kan tadi Pak Elo jelas mengatakan bahwa manusia itu memilih dan memutuskan bukan berdasarkan logika. Bahkan setiap hari kita perlu sadar juga bahwa bikin keputusan subjektif itu kan basically dari intuisi, dari emosi dan memori yang ada di otak kanan. Nah, kira-kira kalau pandangan Pak Elo sendiri, agar sukses berjualan, para tim sales warrior ini mampu mengaktifkan otak kanan calon prospek ini bagaimana? Ada caranya nggak Pak Elo? Karena kan keputusan secara logikanya itu ada, secara emosional itu ada di sana gitu loh. Right. Jadi kita lihat ada beberapa. Yang pertama, saya sebutnya SPA. SPA. S-nya show, tunjukkan. Yang kedua tell, lalu artinya katakan, jelaskan, dan A-nya adalah ask, tanyakan. Ini adalah teknik khusus yang digunakan oleh para pembicara profesional untuk menggugah audiensnya, Mas Daryl. Ya. Tetapi sebagai seorang sales warrior juga bisa menggunakan dalam presentasi penjualan. Rekan kita tadi, saya yakin lah kalau sudah setahun 2 tahun aja di dalam dunia otomotif seperti yang tadi dikatakan, juga pasti melakukan ini. Pertanyaannya tapi, apakah dilakukan secara sengaja atau dilakukan ya kalau lagi ingat, justru pembahasan ini harus intentionally, disengaja. Show, tunjukkan. Ya, toh, ada gambarnya kan, ajak dia untuk melihat mobilnya, ajak dia untuk masuk ke dalam. So show, tunjukkan, tell, katakan apa yang mesti dikatakan. Dan yang sangat penting adalah jangan lupa ask, tanya. Sebagai contoh, ini adalah fitur baru yang kami tambahkan pada produk ini. Lalu perlihatkan, Pak, Bu, Kak, begini cara kerjanya dan ini manfaatnya untuk Anda. Katakan, betul Pak, betul Bu, ya toh? Produk ini yang Anda butuhkan untuk pengembangan bisnis Anda. Tanya. Jadi, perlihatkan, show, katakan tell, dan selalu tambahkan dengan pertanyaan. Itu adalah salah satu teknik, Mas Daryl.
Oke, jadi di saat kita melakukan show, memperlihatkan, menunjukkan, memberitahu dan juga bertanya, otomatis kita bikin prospek itu betul-betul terlibat ya dalam presentasi penjualannya Pak Eloy ya. Betul, dan tadi kan kita lagi memenangkan emosi, kita Iya, sedang iya. mempengaruhi otak reptilnya, dan otak reptil ini tadi kan, otak reptil itu dia bertanya, ini Iya, aman iya, buat iya. saya atau tidak, ini Betul, bermanfaat atau untuk saya atau tidak. Dan show tell us itu menjadi salah satu teknik untuk bisa memenangkannya. Tentu ada cara-cara lain. Oke. Uh, kita bisa melihat misalnya dengan menggunakan alat bantu visual. Iya, iya. Penggunaan alat bantu visual dalam presentasi penjualan kan bisa membentuk otak kanan calon konsumen yang mana emosi ada di sana. Contoh alat bantu visual yang dimasukkan kan bisa gambar, ilustrasi, sampel, demo produk atau video. Dan dari literatur perusahaan ya bisa saja memberikan gambar-gambar yang menyentuh emosi, berhubungan dengan produk, dan itu yang harus disiapkan oleh si sales warrior. Demikian Mas Daril. Baik. Ini sudah ada Ibu Lisbeth di WhatsApp Smart FM. Malam Pak Eloy dan juga Mas Daril. Saya Lisbeth, saya hanya ingin sharing. Beberapa minggu yang lalu pergi bersama dengan keluarga dan sangat terganggu dengan sales di sebuah pusat perbelanjaan yang agak sedikit kesan memaksa. Ketika kita diajak untuk melihat produk yang akan dijualnya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah ada etika sebetulnya Pak Eloy ketika para sales people ini berusaha untuk mendekatinya? Apa do and don'ts-nya? Sehingga kita merasa tidak terganggu dan nyaman, justru kita yang harusnya penasaran dengan produknya. Very good. Silakan. Ada dua hal ya Mas Daril. Saya tuh banyak ya ketemu teman-teman sales di lapangan. Dan saya bisa berempati betapa mereka itu berusaha untuk mencapai target penjualannya. Karena memang yang pertama, ya insentif uang mereka dapatkan dari deal yang mereka berhasil lakukan di hari itu. Dan bukan hanya itu, bagaimana ketika kemudian atasan mereka ya pasti menekan juga. Betul. Karena atasan mereka pun juga ditekan oleh atasannya lagi. Itu yang pertama. So, itu kondisinya. Tetapi kalau ditanya, ada nggak etikanya? Ya tentu ada. Kalau berbicara dari prinsipnya sales warrior, using RAVE sales principles, maka RAVE itu adalah relationship. Kita udah bahas ini di pekan-pekan sebelumnya. Relationship and value, ada service. Nah, seringkali itulah yang menjadi kesulitan dari orang-orang sales yang lagi pameran di mall-mall. Gimana cara membangun relasi dalam pertemuan hitungan detik? Paling lama juga 1-2 menit. Dan kita sudah berbicara mengenai klik. Klik itu tentu saja, kalau yang paling umum diajarkan penampilan. Tetapi hal yang lainnya adalah ask, bertanya. Kenapa? Karena pertanyaan adalah yang paling mudah untuk memenangkan hati siapapun. Ini loh kalimatnya sebelum kita break. Kalimatnya adalah, kalau Anda ingin disukain, Anda pastikan dulu bahwa orang lain merasa disukain. Nah, seringkali teman-teman yang di lapangan, mereka bukan fokusnya pada calon pembeli. Fokusnya adalah pada saya untuk capai target penjualan saya. Nah, ini justru yang akhirnya membuat mereka menjadi terlalu agresif. Yang by the way, agresif tidak selalu salah kalau dilakukan di waktu dan cara yang tepat. Tetapi seringkali memang seperti sharing Ibu tadi, akhirnya malah mengganggu dan kita menjadi tidak mau membeli. Begitu. Baik, kita break sebentar Pak Eloy, tinggal satu sesi terakhir, nanti kita akan coba review dan membahas satu pertanyaan yang ada di WhatsApp kami. Tetap bersama kami. Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Oke, dengan tema Presenting Solution di chapter ke-12 dari buku Sales Warrior Series dengan Powerful Sales Technique ini,
adalah kita diajarkan memahami apa saja tips-tips yang bisa dilakukan oleh para salespeople, khususnya para sales warrior, agar presentasi penjualan Anda itu bisa mencapai lebih banyak deal. Nah, walaupun sebetulnya bahasan ini tuh erat keterkaitannya dengan edisi-edisi di beberapa pekan lalu ya. Ada mulai dari penampilan, cara ke public speaking kita, memahami tentang kualitas produk, dan penjelasan dan segala macamnya. Oke, Pak Eloy, ini satu pertanyaan yang masuk. Mudah-mudahan nanti masih ada satu lagi. Ini dari Pak Riza Ananto. Selamat malam Pak Eloy, apakah tips yang Bapak sampaikan malam hari ini juga berlaku untuk para sales yang bergerak di bidang jasa atau services bukan produk? Oh ya, sangat. Selama kita jualan kepada manusia dan memiliki 3 bagian otak tadi, mulai dari reptilian brain, kemudian limbic brain, dan thinking brain atau neocortex, maka apa yang sudah kita bahas ini sangat penting. Dan sekali lagi saya ulang, yang paling penting dari pembahasan kita itu apa sih? Yang paling penting dari pembahasan kita adalah yang pertama, kita memahami dulu bahwa penting banget yang namanya reptilian brain ini, karena dialah yang menjadi filter ketika kita menelpon atau kita bertemu dengan calon konsumen. Pertanyaan reptilian brain adalah, ini aman nggak buat saya? Ini bermanfaat nggak ini untuk saya? Jadi kita masih bagaimana? Ya tadi kita sudah bahas bagaimana kemudian kita bisa menggunakan 2 cara itu. Si show, tell, dan ask. Bagaimana visualisasi, kita bisa memberikan mereka sesuatu untuk visual bisa dilihat. Dan yang paling penting sebetulnya adalah people skill kita ya Mas Daryl. Dan memang bagi seorang sales, kalau fokusnya terlalu pada keberhasilannya mencapai target, maka dia akan terkesan agresif dengan cara yang salah. Saya mau katakan lagi, agresif tidak selalu salah. If you truly believe in your product, in your service, you will be aggressive. Kalau Anda betul-betul percaya, yakin pada produk dan jasa yang Anda jual, Anda tawarkan, bahwa memang sangat bermanfaat kepada konsumen, you have to be aggressive, harus agresif. Tetapi ketika agresif, jangan fokusnya pada kemenangan Anda untuk mendapatkan target penjualan, tetapi agresivitasnya adalah di dalam memberikan manfaat, solusi terbaik kepada calon konsumen atau calon nasabah. Beda sekali agresivitasnya Mas Daryl. Dimulai dengan fokusnya, apakah fokusnya pada yang penting saya capai target, atau fokusnya adalah untuk saya memberikan manfaat karena saya tahu produk dan jasa ini sangat baik, bermanfaat untuk calon pembeli saya. Oke, baik-baik. Ini satu pertanyaan lagi dari Pak Riza Ananto, juga ada 2 pertanyaan tadi Pak Eloy. Sebentar. Oh, ini dia tadi. Nah, bagaimana caranya Pak Eloy memenangkan pasar, dalam hal ini menarik atensi dari calon customer, jika memang di sebuah pameran itu banyak sekali produk-produk yang ada banyak sekali produk-produk yang nilainya di atas kita. Nah, atensi mereka kan tertuju pada hal yang unik dan baru yang belum mereka ketahui. Apa yang perlu kita lakukan dengan notabene produk kita biasa saja? Very good. PR banyak banget sih kayaknya. Nah, perhatikan mengenai produk kita biasa saja ini ya. Kita terima realita dulu, bahwa kalau kita punya produk, pasti ada keunggulannya dong. Masa sama sekali nggak ada keunggulannya? Bahwa kan ini strategi nih. Kita ngomong mengenai quality, oke lah. Dibandingkan produk tetangga, kualitas tetangga itu ada di angka 10, kita di angka 5. Oke, itu dari kualitas. Bagaimana dari price-nya? Well, price-nya beda tipis. Waduh, berat itu. Karena kualitas kita jauh di bawah, tapi beda tipis. Ya Pak, tapi saya memang disuruh menjual begitu. Oke. Pertanyaannya adalah, what can you give? Apa yang bisa diberikan dong? Karena ini kalimatnya. When value exceeds price, people buy. Apa artinya tuh? Ketika nilai manfaat yang diterima oleh calon konsumen dipersepsi atau dianggap oleh calon konsumen lebih besar daripada biaya yang dia keluarkan, dia pasti beli. Ini artinya apa? Kita harus fight dong. Value yang bisa diberikan itu apa?
Nah, kadang memang produk dan jasa kita sudah tidak bisa memberikan lagi karena memang mentok. Maka saya selalu mengatakan kepada para sales warrior, dari dirimu apa yang bisa engkau berikan. Karena surveinya membuktikan masih ada 25% dari dirinya si sales yang bisa membuat si konsumen itu membeli. Apa itu? Well, keceriaankah? Apakah people skill-nya yang harus diasahkah? Atau bahkan saya kemarin di tanggal 1 ngajar di satu tempat, saya mengatakan begini, kalau sudah mencoba segalanya dan Anda tetap merasa dia nggak akan membeli, bagaimana kalau Anda keluarkan kalimat begini, Pak, Ibu, kalau Anda membeli produk ini dari saya hari ini, Anda bukan hanya membeli produk ini, tetapi Bapak baru saja membeli saya sekalian. Dia pasti akan berhenti sejenak dan minimal dia berpikir, hah? Benar nih yang gue dengar. Maksudmu apa? Well, kalau sampai customer atau calon customer berpikir dan betul-betul bertanya, maksud lo apa? Anda berhasil untuk memenangkan otak reptilnya. Oke. Dan disitulah nanti Anda mengatakan, Pak, maksud saya begini loh. Bapak bisa membeli di tetangga. Bapak bisa melihat, oke, kualitasnya lebih baik. Atau harganya lebih baik. Tetapi Pak, kalau Bapak membeli dari saya, 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, kalau ada apa-apa dengan produk ini nomor telepon saya, Pak. Call me anytime. I know. Ini orang-orang sales yang mendengarkan akan mengatakan, Pak, tetap saja para pembeli tidak akan melakukannya, tidak akan pernah membeli karena mereka merasa, ini mah bisa-bisanya si sales melakukan. Be very careful. Karena saya selalu mengatakan hal yang lain dalam dunia penjualan. Assumptive closing techniques. Assumptive. Karena kalau asumsi dasarnya sendiri adalah nggak mungkin Pak mereka mau membeli. Mereka itu pasti mengatakan, lah ini mah bisa-bisanya tenaga penjual. Inilah yang membuat Anda nggak pernah jualan. Karena asumsi Anda sendiri itu sudah tidak berpihak padamu. Kenapa asumsinya bahwa dia pasti beli? Setiap kali orang masuk ke dalam toko kita, doa dan asumsi kita adalah dia pasti beli. Mas Daryl, beda banget loh respon dan action kita kalau dimulai dengan siapapun yang bertemu dengan saya di pameran ini pasti beli. Itu level energi kita, antusiasme kita, cara kita melayani mereka. I guarantee totally different, pasti berbeda. Dengan asumsi dari pagi sudah berpikir begini. Kondisi politik lagi kacau-kacaunya nih. Ekonomi lagi parah-parahnya nih. Di sebelah gua, kualitasnya lebih bagus. Harga gua, tinggi banget. Kalau dimulai dengan yang beginian, no wonder kenapa kemudian kita tidak capai target penjualan. Dan kalaupun kita berusaha, tadi seperti ibu yang di awal pernah sempat sharing tadi, malah agresivitas kita menjadi gangguan bagi orang lain. Jadi dimulai dari mana sebetulnya? Dimulai dari dalam. Dan bagi seorang sales warrior, always remember, produk, harga, term of payment, delivery, kesediaan stok, whatever you name it. Betul, itu kalau di total semuanya 75%. Tetapi Anda tetap sebagai seorang sales warrior, pribadi Anda sendiri memainkan minimal 25% untuk mendapatkan deal untuk keberhasilan Anda dalam dunia penjualan. So, lakukanlah itu. 1 menit Pak Eloy, kita konklusikan 1 menit saja. Very good. Now, small listeners dan sales warrior dimanapun Anda berada, saya meyakini kalau Anda punya kemampuan jualan, maka Anda tidak akan mungkin jatuh miskin. Jadi apapun yang kita katakan ini, kalau Anda merasa saya bukan orang penjualan murni yang mencari customer setiap hari, apa yang kita katakan ini berlaku untuk Anda. Suami, istri, istri kepada suami, kepada anak, kepada mertua. Yang kita bicarakan ini pun juga berlaku. Intinya adalah ask, tanya, dan selalu pusatnya adalah mau memberikan pelayanan kepada orang-orang yang sedang kita hadapin. Show and tell, dan tentu saja visual penting sekali dalam presentasi. Demikian Mas Daryl. Oke, baik. Para sales people dan juga para sales warrior, selamat Anda sudah mendapatkan tipsnya dan tinggal eksekusi untuk melakukannya paling tidak esok pagi. Saya Daryl Adam,
Saya Eloy Zaluku, Hai Sales Warrior di seluruh Indonesia. Pastikan lampaui batasmu, beri solusimu, dan raih targetmu. Sampai Jumpa. jumpa.